Shalom umat Tuhan, umat berkemenangan. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Kita mau masuk dalam saat teduh berkemenangan untuk makin dekat, untuk makin selaras dengan kebenaran firman. Haleluya. Saudara yang kekasih, hari-hari kita hendaklah kita meminta pimpinan Tuhan. Untuk Tuhan mengajar kita hari lepas hari untuk memperoleh hati yang terus makin bijaksana. Kita mau naikkan satu pujian kita untuk kita masuk dalam saat teduh kita. Ajar kami Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencanamu, agar semua rencanamu digenapi. Katakan mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu ajaib jalan-Mu pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Terus tuntun kami, ajar kami Bapa, menghitung hari-hari kami. Kami percaya, kami beroleh hikmat-Mu, pengertian yang dari Roh-Mu yang kudus. Oh haleluya. Ya nararamu. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terus bawa kami Tuhan semakin hari semakin dalam mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang terus mengasihi kami. Engkau Allah yang terus menguatkan kami. Engkau Allah yang terus ada bagi kami. Kami percaya Tuhan, pagi ini Engkau beserta dengan kami. Dan akan menyertai seluruh kegiatan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kiranya damai-Mu, sejahtera-Mu bagi kami, membawa kami
boleh melakukan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih. Yang mau masuk dalam perenungan kami akan Engkau Tuhan. Terus tuntun dan sertai kami dimanapun kami berada, dimanapun umat-Mu berada, umat-umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Kami bawa segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Umat Tuhan, umat berkemenangan. Kita ada kembali dalam Victorious Devotion, di mana kita mau belajar, kita mau mengenal Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Pagi ini kita mau bawa dalam satu perenungan dengan tema, dengan perenungan kita, murni saat kedatangannya. Saudara yang kekasih, seperti tema dalam bulan Oktober, kita tahu bahwa tema kita atau topik kita adalah bersiap-siap menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Kita mau belajar kebenaran firman di bulan Oktober ini untuk menyiapkan diri untuk kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan pagi ini saya mau ajak kita semua merenungkan bahwa bersiap-siap juga dalam kedatangan Kristus yang kedua, kita mau siap, sedia, dan dimurnikan. Kembali saya ingatkan kalau di bulan yang lalu, September, kita dimurnikan. Kita dimurnikan. Tema kita, topik kita sepanjang bulan, dimurnikan dalam iman percaya kepada Kristus. Untuk apa? Untuk kita siap dan dijumpai saat Dia datang kali yang kedua. Saudara dan saya dijumpai murni saat kedatangannya. Katakan murni saat kedatangannya. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya ambil dalam satu Nats 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara yang kekasih, pada saat kedatangannya yang kedua kali, Yesus datang, maka Dia akan menyingkapkan segala sesuatu, ya, baik yang di dalam kegelapan, di dalam ketersembunyian, menyingkapkan sehingga terang benderang. Oleh sebab itu dalam renungan kita pagi ini, saya mau katakan, tatkala disingkapkan, saudara dan saya dijumpai Tuhan memiliki hati yang murni. Hati yang murni, hati yang benar-benar Tuhan ingini dari saudara dan saya, umat berkemenangan. Sehingga Dia dapat berkata bahwa kepada saudara dan saya, Dia berkenan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, Nats ini berbicara bahwa jangan menghakimi. Kenapa jangan menghakimi? Karena memang bukan kita hakimnya. Ya. Dan dikatakan juga bahwa ada waktunya penghakiman itu datang. Kapan? Pada saat Dia datang kali yang kedua, Dia datang sebagai hakim bagi kita semua. Jadi Dia datang sebagai hakim. Saudara dan saya mesti mengerti benar bahwa Yesuslah hakimnya, bukan saudara dan saya. Jadi singkirkan dalam kehidupan kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Ya, kalau ada yang salah, ada yang kita lihat kurang, firman Tuhan katakan kita yang kuat. Ayo, tanggung yang lemah, topang yang lemah, kuatkan yang lemah. Bukan demikianlah dalam tubuh kita. Bagian-bagian yang memang harus kita tutupi, selimuti, kita akan proteksi demikian rupa. Demikian juga halnya dalam pengiringan kita akan Tuhan. Akhir zaman banyak orang membongkar segala sesuatu untuk memalukan orang lain. Tapi Nats ini berkata bahwa ayo kita jangan menghakimi. Kenapa? Karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Satu perenungan yang luar biasa dan dikatakan bahwa Tuhanlah yang akan menyingkapkan
menyingkapkan apa yang dalam gelap. Saudara yang kekasih, ada banyak sekali nats yang berkata bahwa seperti dalam Matius 6 ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang di surga di tempat yang tersembunyi. Banyak hal yang kita harus lakukan dan kerjakan, kebaikan yang nggak boleh orang lain tahu. Kenapa? Karena untuk itulah Allah menyatakan bahwa perbuatan baikmu tersembunyi. Memberi tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Semua menyingkapkan atau mengisyaratkan perbuatan yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dalam 1 Timotius juga berkata bahwa dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal bersembunyi. Saudara yang kekasih, ayat ini menyatakan bahwa Allah dalam Yesus Kristus yang datang akan menyingkapkan apa yang tersembunyi di dalam hati saudara dan saya. Perbuatan-perbuatan baik kita, baik yang baik ataupun yang jahat, akan nyata pada saat Dia datang. Dia akan singkapkan isi hati saudara dan saya. Apakah saudara melakukan pelayanan? Apakah saudara melakukan kebaikan? Apakah saudara melakukan apa yang saudara kerjakan? Seperti Kolose 3 ayat 23 berkata, seperti untuk Tuhan. Itu didasari kasih Kristus, didasari hati yang murni. Ataukah ada maksud-maksud jahat yang lain? Saudara dan saya tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi penghakiman itu milik Kristus. Dia yang akan menyingkapkan segala sesuatunya. Dia yang akan membuka tabir itu. Dan membawanya ke dalam terang dari kegelapan. Bahwa nyata sikap hati saudara dan saya. Oleh sebab itu penting bagi saya dan saudara melakukan segala sesuatu dengan murni. Murni bagaimana? Proses yang kita alami, disakiti orang, mengalami penderitaan, kita belajar di bulan lalu. Itu yang memurnikan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya dipersiapkan pada saat Kristus kali yang kedua datang. Saudara dan saya dijumpai Tuhan murni. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki saudara dan saya murni. Roma 2 ayat yang ke-16 berkata, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara yang kekasih, mari terus mengalami proses yang dimurnikan dan murni saat Tuhan jumpai kita pada kedatangannya. Dan gak usah worry, gak usah khawatir. Kalau saudara baca di kalimat terakhir di ayat ini, dikatakan bahwa maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ini adalah bagian dari penghakiman, bagian dari orang-orang percaya yang akan menerima upah dari apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu murni hati, perbuatan kita tidak dihanguskan, tetapi memperoleh pahala, memperoleh pujian daripada Allah yang maha tinggi. Dan saudara dan saya akan menerima kemuliaan kekal. Murni saat dijumpai tatkala Dia datang kali yang kedua. Haleluya, kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berharap firman yang kami baca ini boleh menuntun kami hari lepas hari melalui proses Tuhan. Baik penderitaan, baik krisis, baik kesulitan, baik tantangan apapun Tuhan, baik dikecewakan oleh orang-orang di sekitar, dikecewakan oleh banyak hal, tetapi itu memurnikan hati kami dan itu berdampak pada saat Kristus datang pada kali yang kedua, kami dijumpai murni hati di hadapan Tuhan. Tolong umat-Mu, umat berkemenangan untuk terus murni hati di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih umat berkemenangan, sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Dan jangan lupa boleh terus ada dalam Victorious Devotion dan terus boleh komen,
boleh share juga acara-acara ini bagi rekan-rekan kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.